Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Jamaah Majelis Nurul Iman Telkom yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah. Salawat dan salam untuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita sangat bersyukur bahwa pada hari ini di awal pekan di bulan Januari di tahun 2022 ini kita masih dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam halaqah ilmiah. Meskipun lagi-lagi kita belum bisa bersama-sama dalam pertemuan offline ya, di tempat kita berhalaqah di masjid seperti biasa. Tapi tentu bukan menjadi masalah untuk kita semuanya untuk bisa terus melanjutkan kajian ini. Semata-mata kita mengharap keberkahan ya, dari ilmu yang kita pelajari ini, dan dengannya kita akan bisa meniti kehidupan ini dengan pelita dan cahaya dari dua pusaka yang diwariskan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kita bersama. Jamaah yang dirahmati Allah, hadis yang akan kita bahas dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah untuk pada kesempatan hari ini adalah hadis yang ke-29. Al-hadis at-tasi' wal 'ishrun. Kita bacakan bismillahirrahmanirrahim. An Mu'adz bin Jabal, dari Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu qala. Berkata Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu, qultu, aku bertanya, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhilunil jannata wa yuba'iduni 'anil nar. Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku tentang suatu amalan yudkhiluni al-jannah, yang bisa mengantarku untuk masuk ke dalam surga, wa yuba'iduni 'anil nar, dan menjauhkan aku dari terjerumus ke dalam neraka. Begitu Nabi mendengar ucapan atau permintaan Mu'adz bin Jabal, ya qala, Nabi bersabda, laqad sa'alta 'an 'azim, sungguh engkau telah bertanya tentang sesuatu, tentang perkara yang agung. Ini bukan perkara yang main-main, ini perkara yang sangat agung. Wa innahu layasir ala man yassarahu Allah Ta'ala. Tapi sesungguhnya, meskipun ini perkara agung, sesungguhnya perkara ini mudah bagi Allah, bagi orang yang dikehendaki oleh Allah kemudahan pada dirinya. Ya, kemudian Nabi menguraikan beberapa amalan yang diminta oleh Mu'adz bin Jabal, yang beliau meminta untuk dengan amalan ini dimasukkan dia ke dalam surga dan dijauhkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Apa kata beliau? Yang pertama, ta'budullaha la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan janganlah engkau menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Yang kedua, waktu qimus shalah, kamu dirikan salat, kamu kerjakan salat. Wa tu'ti az-zakah, dan kamu bayarkan zakat. Yang keempat, wa tasumu Ramadan, dan kau berpuasa di bulan suci Ramadan. Wa tahujjul baita, dan kau berkunjung ke Baitullah Al-Haram. Hadis ini belum selesai, tapi kita akan menguraikan potongan yang pertama dari hadis yang agak panjang ini, tentang 5 perkara yang disampaikan oleh Rasulullah, yang beliau menyebut bahwa amalan ini bisa yudkhiluna al-jannah wa yuba'iduna 'anil nar, bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjauhkan kita atau menyelamatkan kita dari neraka Allah. Yang pertama kata Rasulullah, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Sembahlah Allah dan jangan kau campurkan sembahanmu kepada Allah, ibadahmu kepada Allah itu dengan mensekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ya, sungguh ini adalah landasan akidah yang sangat mendasar, ya, tauhid bagi seseorang yang mengaku dirinya sebagai muslim, bahwa dia harus mengesahkan Allah dalam segala hal. Tidak pernah membuat sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala dalam hal apapun. Ya, mensekutukan Allah berarti adanya keyakinan dalam diri seseorang bahwa ada sesuatu yang bisa memberi manfaat atau madarat kepada dia selain dari Allah Subhanahu wa taala. Seseorang yakin pada benda, seseorang yakin pada sesuatu hal, seseorang yakin pada suara-suara tertentu,
Seseorang yakin pada barang-barang tertentu yang dia pakai, yang dengannya dia bisa mendapatkan manfaat atau madarat. Maka ini sesuatu yang membatalkan tauhid dan ibadah seseorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dalam sebuah ayat Allah berfirman, "La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka tsumma la takunanna minal khasirin." Kalau kau mensekutukan aku, kalau engkau mensyarikatkan Allah dengan sesuatu, la yahbatanna 'amaluka. Sungguh amal ibadahmu akan lebur, akan hapus, akan ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tsumma la takunanna minal khasirin, lalu kau akan menjadi orang-orang yang merugi kelak di hari kiamat. Jadi keyakinan seseorang terhadap apapun ya selain ya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini akan membatalkan, akan menghapuskan semua amal ibadah yang dilakukannya dan akan menjadikan dia orang-orang yang merugi kelak di yaumil qiyamah. Wal a'yadu billah. Ya, sembahlah Allah dan jangan mensekutukan beliau dengan apapun. Yang kedua, wa tuqimus shalah, dirikanlah salat. Ya, kita sudah tahu bahwa satu-satunya ibadah yang paling istimewa, yang datang perintahnya langsung Allah memanggil kepada Rasulullah. Ya, yang di dalamnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan semua amal ibadah ya tergantung kepada salat yang kita lakukan tadi itu. Idza saluhat, apabila salatnya baik, maka seluruh amal ibadah kita akan menjadi baik. Tapi kalau salatnya rusak, maka semua amal ibadah kita juga akan terimbas ya dengan kerusakan atau keburukan salat yang kita lakukan tadi itu. Ya, wa tuqimus shalah, ya, dan dirikanlah salat. Ya. Yang kemudian yang ketiga, wa tu'ti az-zakah, bayarkanlah zakat. Tentu ini bagi orang-orang yang memiliki ya harta, memiliki sesuatu yang dengannya dia mencapai nisab, kemudian dia harus mengeluarkan zakat ya yang diperuntukkan kepada al-asnaf, ya, kelompok-kelompok yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana termaktub dalam surah At-Taubah di juz 10. Kemudian yang berikutnya, watasum Ramadan. Engkau berpuasa di bulan suci Ramadan. Berpuasa adalah junnah. Puasa itu merupakan benteng bagi seseorang. Benteng dari neraka Allah. Benteng untuk dia tidak terjerumus ke dalam hawa nafsunya. Benteng yang bisa menyelamatkan. Dan satu-satunya ibadah yang rahasia antara seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala hanyalah puasa. Kalau ibadah-ibadah yang lain alan, nyata atau jelas. Seseorang salatnya akan nampak, akan kelihatan. Seseorang berzakat, bersedekah, zakat dan sedekahnya bisa diketahui, bahkan harus ya dihitung dengan sebaik-baiknya supaya hitungannya tadi tidak menyalahi ya kadar yang sudah ditentukan oleh agama kita. Tetapi untuk puasa, seseorang melakukan ibadah yang sangat rahasia yang hanya dia dengan Allah Subhanahu wa taala sendiri yang tahu tentang ibadah yang dilakukannya tadi itu. Maka siam adalah satu-satunya ibadah yang Allah sendiri akan memberikan pahala kepada pelakunya. Ya, berbeda dengan ibadah-ibadah yang lain. Ini indahnya syariat agama kita. Kemudian yang kelima, yang terakhir, wa tahujjul bait, dan engkau berkunjung ke Baitullah Al-Haram. Ya. Atau melakukan ibadah haji. Ya, sebagaimana ya ini menjadi penyempurna dari rukun Islam yang ya dilakukan oleh setiap muslim. Seseorang ya yang memiliki istita'ah, seseorang yang memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan ibadah haji, maka dia harus menunaikan ibadah haji meskipun hanya sekali dalam seumur hidupnya. Ya, 5 amalan inilah yang dikatakan oleh Rasulullah menjawab pertanyaan Mu'adz ibn Jabal tentang amalan yang yudkhiluna al-jannah wa yuba'iduna 'anil nar, bisa memasukkan kita ke dalam surga dan bisa menjauhkan kita dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, sembahlah Allah dan jangan menyekutukan Allah dengan apapun. Mari kita berupaya untuk terus belajar bagaimana kita bertauhid, bagaimana kita berakidah, agar akidah kita tidak tercemar oleh syirik, agar akidah dan tauhid kita tadi tidak tercemari dengan hal-hal yang ternyata menjadi ya penghalang dan membatalkan semua amal ibadah yang kita lakukan, karena kita sendiri beribadah kepada Allah tetapi kita membuat syirik, membuat ya sekutu-sekutu bagi, membuat syirik atau membuat sekutu-sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dirikanlah salat. Ya. Kemudian yang berikutnya, bayarkanlah zakat. Berpuasalah di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, yang terakhir,
berkunjunglah ke Baitullah Al-Haram yang dengannya seseorang akan mendapatkan kesempurnaan di dalam bersyariat, dan Allah menjanjikan lewat lisan Rasulnya tadi akan dimasukkan dia ke dalam surga dan dijauhkan dia dari neraka Allah Subhanahu wa taala. Inilah jamaah yang dirahmati Allah. Mudah-mudahan di kesempatan berikutnya kita bisa menambahkan atau menyambung hadis yang kita baca ini, ya, yang di dalamnya ada hal-hal yang diuraikan oleh Rasul tentang pintu-pintu kebaikan. Ya, pintu-pintu kebaikan. Kemudian di akhirnya ya Nabi menyebutkan tentang bahaya lisan. Ya, bahaya ucapan seseorang. Ya, bahwa seseorang tidak menyangka ternyata lisan yang begitu indah, yang begitu mudah, begitu leluasa berbicara ini akan menjadi nanti induk kesengsaraan seorang hamba di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia akan dijatuhkan, dia akan terjerembab ke dalam neraka jahanam disebabkan hanya ucapan-ucapan yang dilakukannya, disebabkan karena kalimat-kalimat yang diucapkan oleh lisannya tadi. Kita bermohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala melindungi kita dari hal-hal buruk yang dengannya kita akan mendapatkan kesengsaraan dalam kehidupan di dunia dan akhirat, dan kita berupaya untuk mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita terselamatkan dalam kehidupan kita ini dunia hatta al-akhirah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.